dipercepat. Terus kemudian Demokrat juga tiba-tiba dipercepat juga gitu. Ini pasti kita menduga-duga ada sesuatu di balik itu semua gitu. Kelihatannya Anies itu jadi TO Ya. oleh semua pihak gitu yang menganggap bahwa kalau Anies diloloskan maka percaturan politik akan berbeda sama sekali. Tapi sebetulnya justru dari situ orang menganggap bahwa Anies sengaja ingin disingkirkan tuh. Kalau ada soal sprindik ya kita tahu dari awal Anies dipesankan pada KPK untuk dihalangi. Kalau ada soal menyangkut isu hutang segala macam, saya kira Pak Prabowo bisa menyelesaikan itu tuh. Tetapi yang utama adalah nggak mungkin kita menyingkirkan hanya karena alasan-alasan apa namanya nih papers atau usut mengusut Formula E, usut mengusut utang. Karena Anies sudah diasuh di dalam satu wacana politik baru tentang perubahan. Jadi kelihatannya karena Anies mendukung ide perubahan, maka dia harus dihalangi itu. Padahal sebetulnya kita tahu Anies nggak bersih-bersih amat juga dalam soal ide perubahan. Kan Anies tetap mau ibu kota negara dilanjutkan. Artinya pasti ada transaksi dengan oligarki. Kan Anies tetap percaya bahwa pemilihan umum harus berlangsung di dalam sistem elektoral. Padahal sebetulnya Pak Jokowi lagi berupaya menunda pemilu kan. Jadi hal-hal semacam ini membuat kita paham bahwa di ujung pembicaraan kita sebetulnya ini adalah pertanda bahwa pemilu akan kacau tuh. Bayangkan misalnya kalau Anies hari ini dideklarasikan besok sprindiknya keluar kan. Itu pasti ada kemarahan publik tuh dan kemarahan itu yang akan menunda pemilu tuh. Jadi terlalu enteng kalau kita bilang ya Anies ini cuma soal urusan dengan KPK atau urusan dengan Pak Prabowo. Bukan, Anies adalah umpan untuk menghasilkan ketidakstabilan politik. Dan itu alasan untuk penundaan pemilu. Jadi kelihatannya Demokrat dan PKS membaca itu. Nah kalau Demokrat dan PKS membaca bahwa ini adalah umpan buat publik, itu artinya udah ada contingency plan berikutnya tuh. Kalau terjadi keresahan, apa yang mau dilakukan? Pak SBY lebih terang-terangan mengatakan bahwa ya ini artinya akan ada apa dia bilang kemarin tuh bahaya di dalam situasi genting. Situasi genting kata beliau. Situasi genting. Nah kegentingan itu yang justru hendak dipermainkan atau diujikan oleh PKS dan Demokrat pada Presiden Jokowi. Genting nggak nih kalau Anies kita deklarasikan sekarang? Jadi itu intinya. Nah sementara itu Pak Prabowo elektabilitasnya naik terus. Jadi kelihatannya justru Pak Prabowo akan diuntungkan dengan proses delegitimasi Anies ini. Tapi di ujung mungkin ada negosiasi. Ya udah Anies supaya nggak apa-apain ya gabung aja dengan Pak Prabowo. Toh Anies juga satu ekosistem dengan politik Gerindra pada waktu itu. Jadi ini semua spekulasi yang kita tunggu sebetulnya dari reaksi istana terhadap pencalonan Anies yang jelas-jelas dibuat dadakan supaya variabel-variabel yang masih disembunyikan oleh Presiden Jokowi bisa dibuka hari ini kan. Jadi apa sebetulnya poinnya kalau Anies dideklarasikan hari ini? Poinnya adalah menunggu reaksi cepat juga dari Pak Jokowi. Sebab kalau deklarasi Anies berlangsung tanpa persoalan itu artinya proyek istana untuk menangkap Anies melalui KPK sprindik itu batal juga tuh. Tapi itu kan nggak mungkin terjadi. Artinya Presiden Jokowi udah melepaskan semacam kecemasannya dong pada Anies. Artinya Anies nggak berbahaya lagi itu. Jadi saya kira itu permainan di belakang ekosistem politik kita hari ini. Ya. Jadi nggak linear ya, Bung Rocky sebenarnya ya. Ya, nggak linear. Oh, ya kan. Dan ini juga menarik juga ya kalau kita amati. Jadi artinya sebenarnya apa yang muncul di permukaan itu berbeda dengan yang di bawah permukaan gitu. Tetapi apa yang muncul di permukaan itu bisa menjadi sinyal-sinyal bagaimana reaksi di bawah permukaan. Kira-kira gitu ya. Ya itu bahayanya kalau publik hanya menangkap hal yang ada di permukaan. Tapi kelihatannya makin lama yang di bawah permukaan pun nggak tahan untuk digelembungkan ke atas permukaan tuh. Nah, kita mau lihat sebetulnya kalau Anies dihalangi itu dasarnya apa itu? Kalau soal sprindik aja ya itu artinya Ganjar juga lebih berat lagi kasusnya karena udah pernah diperiksa kan. Jadi sekali lagi kita mau lihat reaksi dalam 2 jam ini. Dan itu menyangkut sebetulnya harga diri dari Nasdem, PKS, dan Demokrat. Ini bukan lagi sekedar harga elektabilitas, tapi harga diri. Ini partai-partai yang mendukung artinya akan dijadikan juga disandra oleh Anies kan. Jadi Anies akan dipakai sebagai alat istana untuk menyandra
SBY, Surya Paloh, dan Ustadz Halim Segaf kan? Salim Ya Segaf. kan kita mesti lihat begitu tuh. Dan ini pasti akan ada soal internasional, karena Amerika jelas-jelas memberi sinyal bahwa Anies harus lolos dong, karena dia adalah oposisi itu. Dan Dubes Amerika tentu atas perintah Joe Biden menemui PKS sebagai simbol Islam sekaligus simbol oposisi. Jadi ini akan jadi saya menghitung ini akan jadi situasi yang menegangkan sebetulnya di tingkat nasional, sekaligus akan ada permainan-permainan intelijen asing untuk masuk dalam situasi ini. Dan Indonesia memang ada di dalam kerawanan kebudayaan, kerawanan rasial, kerawanan Islamofobi. Ini semua hal yang dulu kita katakan bahwa variabel internasional atau faktor internasional harus dihitung di belakang proses pencalonan Anies. Ya, ya. Jadi sebenarnya PKS, Demokrat, bahkan juga termasuk Nasdem ini juga saling mengetes gitu ya. Artinya kalau kita lempar bola ini, kira-kira reaksi pemerintah seperti apa gitu ya. Kalau lempar bola yang satunya seperti apa, kira-kira begitu kan ya. Ya itu sama seperti kalau orang baca behind the screen dari FNN atau apa. Apa tuh? Suka diomongkan oleh Harsbeno gitu kan. Jadi kita mau analisis keadaan politik kita justru behind the scene. Dan behind the scene itu makin lama bersifat obscene. Artinya bobrok. Obscene artinya ada kemaksiatan di balik layar penampilan politik kita hari-hari ini. Ya. Dan yang paling berbahaya sebetulnya kalau Pak Jokowi nggak punya lagi semacam kemampuan untuk mengarahkan politik. Ya. Golkar misalnya ada isu Kongres luar biasa, lalu Pak LBP diedarkan sebagai calon pengganti Erlangga. Tentu Erlangga dengan faksinya akan bereaksi, di Golkar akan terjadi kegoncangan. Jadi semua hal yang kita analisis dari awal akan ada. Dulu kita pakai istilah intai mengintai di dalam politik, lalu ada istilah apa kita sebut sandra menyandra. Semua itu terjadi sekarang kan. Bahkan kita pakai istilah potong memotong gitu kan. Jadi sekali lagi bagian-bagian dari opini publik sedang mengental untuk menguji apakah pemilu ini akan berjalan di dalam agenda atau memang Pak Jokowi memang punya niat dari awal untuk menunda pemilu dengan menghasilkan kekacauan ini. Atau dengan membiarkan kekacauan ini terjadi. Ya. Nggak berlebihan juga kalau Anda tadi menyebut bahwa itu merupakan sinyal dan kemudian responnya seperti apa. Karena gini, karena seingat saya Duta Besar Amerika itu datang ke PKS itu, berkunjung ke PKS tanggal 15, ingat saya ya. Kemudian sehari kemudian gitu, nanti kita koreksi tanggal yang tepat. Tapi yang jelas sehari kemudian kan muncul pernyataan dari Ketua Dewan Pengawas KPK, Pak Tumpak Hatorangan Panggabean, yang minta agar kasus Anies itu segera diputuskan, apa kalau memang salah segera dijadikan tersangka, kalau tidak salah segera dilepas lah begitu. Nah ini kan dan kita tahu belaka bahwa kunjungan dari seorang Duta Besar Amerika ke PKS itu bukan silaturahmi biasa gitu. Saya tidak ingin menyebut bukan cinta biasa gitu. Nanti karena Anda kemana-mana kalau saya bilang bukan cinta biasa. Ya sebetulnya bukan kunjungan biasa tuh, dan itu juga mendadak. Momentumnya ada dan Amerika selalu menghitung momentum. Kapan duta besar harus bicara tuh? Seringkali negara-negara Barat itu ada semacam courtesy call di antara mereka atau forum para dubes ini untuk mengukur ketegangan politik. Dan kalau Amerika yang udah kasih sinyal, itu artinya negara-negara Barat juga akan ikut sinyal Amerika, kira-kira begitu kan? Tentu nggak mungkin seluruh duta besar datang ke PKS, itu berarti kelihatannya over banget itu ya. Iya, jadi cukup seseorang, cukup sebagai simbol aja tuh. Nah itu pertanda bahwa kegentingan itu memang sedang berlangsung, dan kita mau lihat apakah kegentingan itu akan dipaksakan untuk menunda pemilu atau justru kegentingan itu harus terjadi supaya pemilu jangan ditunda. Karena itu harus dipercepat justru. Jangan sampai kegentingan itu di dua minggu ke depan itu bertemu dengan krisis di Asia Pasifik misalnya, soal persaingan Sino-Amerika. Jangan sampai itu juga terkait dengan isu Islamofobi kan di Eropa sekarang masih kencang betul tuh. Jadi soal-soal global ini pasti dihitung oleh Amerika karena dia adalah player utama di Indo-Pasifik dan di wilayah
Fakta Warsawa, wilayah NATO. NATO. Nggak. Dan tapi gini, kalau kemudian yang turun langsung itu duta besar Amerika itu kan call-nya langsung tinggi nih Bung Rocky. Kalau cuma penjajakan itu mungkin cukup dikirim duta besar Singapura atau salah satu negara Eropa gitu-gitu, itu saya kira kan sebenarnya seperti atau duta besar Uni Eropa lah gitu yang dikirim, bukan langsung Amerika. Kalau Amerika ini kelihatannya mereka sudah tidak lagi mau main sembunyi-sembunyi gitu. Nah, itu betul tuh analisis semacam itu. Jadi kelihatannya Amerika sudah memastikan bahwa negara-negara Asia Pasifik itu harus segera menyatakan diri sebagai bagian dari proksi Amerika. Jadi ada persiapan serius Amerika. Dan kita tahu bahwa dalam 1 tahun ini pejabat-pejabat keamanan luar negeri Amerika itu mondar-mandir di Indo-Pasifik, dia ke Jepang, ke Selandia Baru, ke Australia, ke Singapura, Malaysia. Jadi ini Indonesia akhirnya, pada waktu itu kan Indonesia nggak didatangi oleh Menteri Pertahanan apa-apa waktu itu. Jadi pejabat-pejabat tinggi bidang analisis geopolitik di Indo-Pasifik tidak mendatangi Indonesia setahun yang lalu. Sekarang dubesnya justru yang langsung datang. Jadi itu pertanda bahwa konsolidasi Indo-Pasifik di mata Amerika atau di bawah proksi Amerika udah selesai. Nah, itu yang ingin diberi kesan pada Pak Jokowi. Mungkin udah saatnya untuk tidak lagi bermain-main dengan demokrasi. Karena Amerika selalu ingin demokrasi itu diekspor dari Amerika lalu diterima di negara-negara sahabatnya. Nah, sekarang ujian utama bagi Amerika adalah kalau Anda Indonesia menunda demokrasi atau mencari-cari cara untuk membatalkan pemilu dan itu pertanda bahwa kekuasaan itu makin otoriter, maka sinyalnya akan datang. Amerika pasti akan pro oposisi. Di mana-mana begitu. Ya. Dan gampang kita baca politik Amerika, gampang. Di mana ada ketidakbebasan, Amerika atas alasan demokrasi akan intervensi. Ya. Dan kita tahu kan sebenarnya Amerika sudah punya proksi yang sekutu utama di Asia Tenggara ini ya, namanya Singapura. Tapi kan bagaimanapun dia butuh seorang leader gitu di sebuah kawasan, dan mau nggak mau kalau ngomongin soal leader di kawasan itu pasti Amerika harus melirik Indonesia kan, dan karena itu sangat penting posisi Indonesia itu. Ya, di tengah-tengah nyinyirnya orang terhadap politik Islam, justru Joe Biden suruh Pak King ini yang dubes itu untuk datang ke PKS, kan itu sinyal jelas bahwa udahlah jangan macam-macam Islamofobi. Anies itu bukan Islamofobi, kan itu sinyal Amerika begitu, saya tangkapnya begitu. Ya. Iya, kan masih banyak TV-TV yang dibuat untuk mengedarkan Islamofobi, kendati sebetulnya mereka dibiayai untuk melakukan pluralisasi, tapi dimanfaatkan oleh coro-coro, kroco-kroco ini untuk ambil keuntungan dari isu ini kan. Nah itu sebetulnya kekonyolan dari para analis kita yang tidak melihat faktor internasional di dalam perubahan politik Indonesia. Jadi sekali lagi bagian-bagian semacam ini kita uji di dalam ya mungkin 2 jam ke depan pasti ada reaksi dari istana tuh. Ya, jadi nggak salah kalau kita bisa simpulkan gitu. Deklarasi PKS terhadap Anies dipercepat setelah kunjungan duta besar Amerika Serikat ke kantor PKS gitu ya, Bung Rocky. Ya, semua orang jurnalis dunia juga berpikir begitu kan, mereka lihat sekuensisnya tuh. Kenapa dipercepat? Amerika mungkin menganggap bahwa ya keputusan Jokowi harus segera karena pemilu udah di depan mata, sementara Amerika punya kepentingan untuk kirim pemantau independen. Jadi hal-hal semacam inilah, dan betul kita sebut aja bahwa setelah dubes Amerika berkunjung ke PKS merasa yakin bahwa Anies tidak akan diganggu karena dilindungi oleh Amerika Serikat. Kira-kira gampangnya begitu untuk memperlihatkan kan urgensinya. Kalau Demokrat, SBY pasti SBY punya proksi juga di pembuat di think tank Amerika tuh. SBY kan SBY sendiri bilang bahwa Amerika adalah my second country itu kan. Jadi dulu dia pernah bilang begitu. Ya, yang satu bilang second country, yang satu kakak tua. Benar. Jadi lengkap lah ada. Oke, baik, terima kasih Bung Rocky. Jadi sebenarnya kita gampang ya membacanya ya, sebenarnya apa yang terjadi saat ini ya. Betul, itu intinya. Karena itu dari awal kita udah bilang nggak percaya sih.